Kabar Alia Mas Said yang baru saja dilamar oleh sang kekasih Thorik Halilintar pada 15 Mei lalu memang membuat baper warganet. Pasalnya, dalam momen bahagia itu, Thorik pun terlihat begitu romantis, di mana menyiapkan momen spesialnya itu di tempat yang begitu indah, seperti hamparan padang bunga lavender yang menjadi saksi, yang akhirnya membuat Alia pun menangis terharu saat Thorik melamar dengan kalimat, "Alia, do you marry me?" Melihat sang adik baru saja melamar Alia, lalu seperti apa dukungan Atta Halilintar ketika melihat Thorik yang semakin serius dengan kekasihnya? Benarkah sejak dulu Thorik memang ingin menikah muda setiap kali dekat dengan wanita yang ia cintai? Seperti apa pula reaksi Al-Rumi melihat kabar bahagia ini? Mengingat Al-Rumi adalah sosok yang berperan penting dalam mempersatukan Alia dan Thorik. Di sisi lain, seperti apa pula momen romantis penuh kemesraan Thorik yang memberikan sebuah buket bunga saat berada di atas panggung Silat Awards 2024 lalu. Hingga Alia pun mengungkap bahwa Thorik adalah sosok kekasih yang satset atau gerak cepat penuh perhatian dalam menjalani hubungan asmaranya. Dan bagaimana pula Alia yang tidak ambil pusing ketika tidak sedikit netizen yang menghujatnya soal dirinya yang dinilai tidak pantas menjadi bridesmaid mahal ini. Apalagi berdiri sejajar dengan para idola dari jebolan idol seperti Tiara Andini, Lyodra, dan Ziva Magnolia. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Momen lamaran Thorik Halilintar dan Alia Mas Said kemarin sempat menggegerkan dan membuat baper warganet. Mengingat Thorik terlihat begitu romantis saat melamar Alia, di mana berlutut saat memberikan cincin hingga disambut tangis haru penuh bahagia oleh Alia yang menjawab yes. Saat Thorik bertanya, "Alia, do you marry me?" Ya, Thorik memang terlihat bak Romeo yang begitu cinta dengan sang pujaan hati Juliet. Hingga demi mempunyai momen yang penuh kenangan manis, Thorik pun benar-benar niat merancang momen spesialnya itu. Dari mulai membeli cincin hingga mengajak Alia ke tempat yang begitu indah, yaitu di hamparan taman bunga lavender yang berada di Thailand, tempat dirinya melamar putri Reza Artamevia itu. Melihat sang adik yang semakin serius menjalin hubungan dengan Alia Mas Said, lalu seperti apa dukungan Atta Halilintar untuk Thorik? Dan seperti apa juga respon dari keluarga Gen Halilintar? Dan benarkah Thorik sejak dulu memang ingin menikah muda jika bertemu dengan wanita atau jodoh yang tepat? Said, will you marry me? Yes. Oh, jawabnya apa sih? I will. Nah, kalau ditanyain ke saya juga bingung. Bingung mau jawabnya gimana, bingung takut salah juga. Mendingan nanti nanya sama dia, tapi ntar aku mau telepon langsung lah. Cuman kan saya namanya abang ya ikut, kita support aja. Intinya kalau mereka sama-sama cinta, sama-sama sayang, kita mendoakan gitu. Dari dulu sih jawaban saya itu selalu konsisten. Aku taunya dia memang setiap ketemu perempuan dia maunya mau nikah. Bukan kayak orang yang mau yaudah gue pacaran dulu gitu. Enggak, dia emang setiap ketemu cewek mau nikah gitu. Setahu aku dari dulu dia anaknya kayak gitu. Jadi
aku senang sih kalau dia memang mau nikah, yang namanya niat baik harus kita support. Kehadiran Alia dalam lingkungan keluarga Gen Halilintar memang seolah mendapatkan lampu hijau dari sejak awal Thorik bertemu pertama kali dengan Alia dan memperkenalkannya untuk pertama kalinya dengan keluarga Gen Halilintar saat momen 7 bulanan calon anak kedua Aurel pada September 2023 lalu. Apalagi hal itu pun dipertegas dengan tertangkap kameranya sikap ibunda Thorik, Lenggo Geni Faruk, yang kala itu terlihat sumringah sambil bersalaman dengan Alia. Melihat Thorik yang sejak awal yang seolah sudah mendapat restu dari keluarga, hingga akhirnya memberanikan diri untuk melamar Alia. Lalu, seperti apa respon Atta saat ditanya tentang sosok Alia di matanya? Dan seperti apa pula respon keluarga Gen Halilintar mengenai Thorik yang memang ingin membawa hubungannya ke jenjang yang lebih serius? Ya mungkin yang lebih mengenal Alia Thorik, jadi aku akan tanya sama Thorik, dan yang mengerti Thorik juga sekarang mungkin ambil juga Alia gitu. Mungkin menurutku setiap orang kan jodohnya udah diatur sama Tuhan ya. Jadi kalau memang mereka berdua sudah diatur sama Tuhan, insya Allah akan dilancarkan sampai hari H. Respon orang tua sendiri, mungkin keluarga besar. Belum nanya tuh. Nah, aku tanya dulu. Ada bocoran nggak kapan? Nah, aku belum tahu. Masa aku yang bocorin, aku aja belum tahu. Nanti aku tanya dulu sama dia minta bocoran. Tapi kalau aku tahu pun harus intinya semua pengumuman apapun dari mulut dia aja. Kalau aku salah nanti kan. Oke. Salah cerita. Aku tuh nggak punya hak buat suruh orang, weh cepet, weh lambat, enggak. Yang penting ikut apa yang Allah udah aturkan buat kamu. Nanti kalau di hubungan kalian berdua yang menentukan mau cepet mau lambat tuh urusan mereka. Kamu ikut, pokoknya sebagai abang tuh nggak usah ikut campur. Kita hanya mendoakan dan mensupport aja. Hal-hal yang baik dan mengasih tahu kalau ada hal-hal yang buruk gitu. Di sisi lain, El-Rumi sebagai sosok yang juga ternyata berperan penting dalam mempersatukan Thorik dan Alia tentu saja merespon dengan baik dan ikut senang dengan hubungan sahabatnya Alia yang semakin serius dengan Thorik Halilintar. Dan mengingat seringnya disebut-sebut sebagai sosok penting dalam hubungan Thorik dan Alia, benarkah El-Rumi yang mencomblangi Alia dengan Thorik kala pertama kali bertemu? Iya, aku juga kemarin baru dengar infonya katanya dilamar ya, sebenarnya sebagai sahabat keduanya ini ikut bersenang ya. Ada kabar bahagia dari teman, lagi teman dekat dari kecil juga Aal ya mau nikah, kemarin baru tunangan ya senang. Enggak, jadi waktu itu aku tuh habis nonton konser Dewa sama Aal, terus malamnya tuh mau ada acara sama Thorik. Terus si Aal tuh harusnya nggak ikut, tapi aku ajak ikut ke acara itu. Dan malam itu mereka bertemu di situ, dan setelahnya tuh urusan mereka. Aku cuma ngajak Aal ke acara itu, mereka ketemuan ya udah. Setelahnya mereka urusan mereka. Enggak sih, nggak macomblang sih, Pak Comblang. Nggak dibilang macomblang juga enggak sih. Kebetulan aja aku ngajak Aal di acara yang sama ketemu Thorik. Ketemunya di situ, entah udah kenal entah belum nggak tahu juga. Terus ingat itu momen pertama mereka ketemu kali ya. Sebagai sahabat Alia dan Thorik, El-Rumi pun juga menambahkan bahwa kedua sahabatnya itu memang dinilai sama-sama cocok. Apalagi Thorik dan Alia benar-benar selalu terlihat romantis satu sama lain saat menjalani hubungan asmaranya. Walaupun awalnya El-Rumi mengira hubungan mereka berdua awalnya tidak serius, namun El-Rumi pun mengaku terkejut ketika Thorik dan Alia akhirnya meresmikan cinta mereka dalam bentuk Thorik yang melamar Alia. Ya, melihat perjalanan cintanya tentunya seneng ya, apalagi keduanya kan sama-sama berbahagia. Tentunya sebagai temen seneng lah melihat teman tunangan. Kalau dilihatnya kayak mereka romantis, dan Thoriknya sepertinya juga orang yang romantis. Jadi ya semoga lancar-lancar ke akhir. Enggak, aku juga kaget kemarin tiba-tiba ada tunangan. Wah, jadi juga nih ternyata. Ya aku kira awalnya cuma gimmick-gimmick, taunya kejadian beneran ya, semoga lancar ke akhir. Melihat sang adik yang semakin serius menjalin hubungan dengan Alia Mas Said,
Lantas, seperti apakah dukungan Atta Halilintar untuk Thorik? Dan seperti apa pula respon keluarga Gen Halilintar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Dinar Candy. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscribe. Sebagai kekasih, Thorik Halilintar memang dinilai sebagai sosok yang romantis dan perhatian di mata Alia. Apalagi setiap momen spesial, Thorik tidak pernah lupa memberikan bunga kepada Alia. Bahkan, momen romantis itu pun terjadi pada panggung Silat Awards 2024 kemarin, di mana Thorik terlihat memberikan buket bunga kepada Alia, hingga kemesraan mereka berdua pun sukses bikin baper para penonton. Selain itu, Alia pun juga mengaku bahwa sosok kekasihnya Thorik Halilintar adalah sosok yang satset, termasuk dalam hubungan asmaranya yang sedang dijalaninya saat ini. Bahkan, Thorik dan Alia pun mengaku senang ketika melihat banyaknya dukungan dan doa-doa baik dari para penggemar mereka berdua. Apalagi mendoakan mereka untuk secepatnya menikah. Sayang, ini ada bunga. Semoga kamu happy terus ya. Dia sekalian ngasih bunga terakhir tuh berapa tangkai ya? 100 tangkai ya? Berapa sih? Abang terakhir ngasih aku bunga berapa tangkai ya? Do, kamu tahu nggak? Yang di truk itu. Yang iya pakai truk, pakai mobil bak ya, pokoknya banyak deh. Dia kalau ngasih bunga jarang, tapi memang banyak sekalinya ngasih. Iya, sama pas aku ulang tahun ngasih bunga berupa uang. Pas ada momen, dan maksudnya aku juga bersyukur sih pas ada momen doang. Takutnya kalau ngasih bunga juga tiap hari atau seminggu sekali, ya kita kan lama-lama nggak menganggap itu hal yang spesial gitu kan. Ya dia ada cara romantis dengan dirinya sendiri, dan menurut aku romantis kan nggak selalu dengan bunga, ada dengan perhatian aja tuh udah termasuk sih. Jadi saling perhatian aja. Apalagi dia satset banget. Termasuk dalam hubungan gak sih? Iya, sangat abang. Iya. Aku lebih keserahin ke dia sih, kayak ya udah deh kamu yang Bang. udah kalau gitu, wah lipnya udah kebuka nih. Gitu. Apa yang kurang sih kan Bang Thorik udah punya rumah. Bulan ini atau apa? Amin. Didoain aja yang terbaik. Semoga yang paling terbaik. Amin. Tapi Juni. Bang, sedikit Bang. Udah masuk. Juni Bang. Kalian yang Siapa bikin lagi nih kakak boleh Boleh kalau teman-teman dari Indigo mau bikinin? Oh boleh? Berarti Juni ya? Terima kasih ya. Thorik dan Alia juga mengaku bahwa mereka sebagai pasangan selalu mengingatkan satu sama lain dan memberikan perhatian dalam hal apapun. Seperti Alia yang selalu mengingatkan Thorik untuk makan makanan sehat, mengingat saat ini Thorik sedang menjalani diet. Namun, di tengah dietnya Thorik, warganet pun bertanya-tanya, apakah diet yang dijalani oleh Thorik ada hubungannya dengan dirinya yang sedang mempersiapkan sesuatu hal yang penting, seperti menikah di tahun ini. Dan inilah jawaban yang terlontar dari mulut Thorik yang rupanya masih enggan untuk mengungkapkan hal tersebut. Oh iya, apalagi sekarang aku lagi diet ya, jadi dia sering banget ngingetin. Kamu nanti malam makannya apa? Tapi tetap aku ayam, ajak. kamu pengennya ayam. Kalau ayam dibakar aja ya sayang. Terus nanti karbohidratnya mungkin nanti potato aja, kentang aja. Jadi aku bawa soal makanan kayak nanya, misalkan mau makan malam apa. Cuman tetap aku kan nggak diet banget. Dia tetap harus nemenin aku makan yang nggak healthy. Jadi gitu. nggak diet dong dijatuhin. Tapi dia tetap aku kayak saya kamu yang ini aja. Iya, kalau dikasih setengah doang. Enggak bang jadi bang. Tapi yang penting Kalau ada sedikit teman nggak apa-apa makan. Dokter Feni, aku minta maaf. Iya. Yang pernah apa
sih sebenarnya dia Bang Torik, atau memang mempersiapkan sesuatu atau apa nih? Dia pertanyaannya bagus ya. Iya, bagus. Ya, mempersiapkan. Alah. Itu deh. Nah, Lantas, seperti apa pula Alia yang tidak ambil pusing ketika tidak sedikit netizen yang menghujatnya yang dinilai tidak pantas menjadi bridesmaid mahal ini. Apalagi berdiri sejajar dengan para idola dari jebolan idol seperti Tiara Andini, Lyodra, dan Ziva Magnolia. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya Ali Taher. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscribe. Wow, 3 juta sukses ya. I love you. Wow. Bang Ali. Di tengah kebahagiaan Alia Mas Said yang baru saja dilamar oleh sang kekasih pujaan hatinya Torik Halilintar, belakangan ini kehadiran 5 bridesmaid atau pengiring pengantin Mahalini Raharja dan Rizky Febian masih menjadi perbincangan hangat. Mereka adalah Tiara Andini, Lyodra, Ziva Magnolia, Keisha Lefronka, dan Alia Mas Said. Namun, di tengah momen bahagia itu, sebagian netizen malah mencibir keberadaan Alia dalam circle bridesmaid tersebut. Lantaran Alia dianggap bukan penyanyi jebolan pencarian bakat, tetapi anak dari artis Reza Artamevia, hingga tidak pantas berdiri sejajar dengan para idola jebolan idol tersebut. Hal itulah yang membuat sebagian netizen mempertanyakan, mengapa Alia bisa menjadi bridesmaid Mahalini dan Rizky? Padahal jika netizen bisa lebih dekat lagi dengan kedekatan Alia dan Mahalini, di mana keduanya telah berteman sejak lama. Bahkan saat acara Me Pamit di Bali, Alia pun juga hadir. Merespon hujatan netizen, Alia pun justru menanggapinya dengan santai dan tidak ambil pusing dengan hal tersebut. Bahkan sebagai sahabat, Mahalini pun juga turut pasang badan untuk membela Alia, hingga mendoakan semoga dinaikkan derajatnya dan berterima kasih untuk sahabatnya itu. Alia, tapi kamu di episode kemarin sama netizen ini seperti apa sih? Iya, yang terkait sama yang jadi bridesmaidnya Mahalini. Iya. Dia terakhir jadi bridesmaidnya Mahalini. Ya dibacain juga nih. Ini nggak ngaruh juga sih. Nggak ngaruh juga. Satu Sesama ya, teman dekat. teman buat yang itu sangat-sangat tidak penting. Malu ngelihatnya dan ngebacanya dan apa ya, kayak kalian tuh gabut banget semua, gabut dan dipertontonkan dan diperlihatkan dan ada gitu ya, orang udah gabut, nggak nyambung, aneh, mengkritik orang dan lain sebagainya. Satu udah nggak penting. Oke, makasih sayang. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.